sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliezer. Yang mengungkap adalah Pak Ferdi Sambo sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia hanya merupakan alat saja. Kalau seandainya orang tidak mengetahui sama sekali, maka tentu tidaklah bisa memposisikan orang itu sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Bersama memasuki tahun 2023, sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat semakin mendekati penghujung. Hari ini, Richard Eliezer sudah selesai menjalani sidang pemeriksaan terdakwa. Rabu kemarin, Majelis Hakim bersama dengan Jaksa Penuntut Umum dan para penasihat hukum turun gunung mengecek langsung tempat kejadian perkara. Sepekan terakhir, kita juga melihat kelima terdakwa silih berganti menghadirkan saksi meringankan demi lolos dari pasal 340 pembunuhan berencana. Apakah keterangan saksi ahli ampuh mempengaruhi hakim? Inilah kontroversi selengkapnya tarung akal di penghujung sidang bersama saya, Zilvia Iskandar. Untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah penasihat hukum Richard Eliezer Roni Talapesi. Berikutnya penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua Martin Lukasi Manjuntak dan ahli hukum pidana yang menjadi saksi meringankan Richard Eliezer Albert Aris. Dan di sebelah kanan saya ada penasihat hukum Putri Chandrawati Febri Diansyah, penasihat hukum Riki Rizal Zena Dinda DVK dan ahli hukum pidana yang menjadi saksi meringankan Ferdi Sambo, Profesor Elwi Daniel. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Terima kasih. Saya akan mulai langsung dari Mas Febri. Pihak Anda meminta hakim untuk mengecek TKP. Apa yang mau dibuktikan? Ya, pertama memang kami mengajukan surat pada tanggal 13 Desember ya. Jadi cukup lama sebenarnya. Kami berharap sederhana. Seperti yang kami sampaikan sejak awal, kami ingin perkara ini dibuat seterang-terangnya. Jadi tidak ada yang disembunyikan, sehingga kalau majelis hakim melihat langsung ke rumah Saguling dan rumah Duren 3, harapannya secara persis akan bisa dilihat keterangan saksi yang sudah muncul di sidang, CCTV yang diputarkan di sidang, dan beberapa fakta-fakta yang mengemuka di sidang yang mungkin secara visual belum tergambar. Contohnya? Jadi ada banyak hal, misalnya kalau peristiwa di rumah Saguling, peristiwa pertama adalah keterangan Richard ya yang membawa senjata ke lantai 3. Kalau di CCTV kan kita lihat sebenarnya Richard belok ke kiri. Padahal jalan ke lantai 3 lewat samping lift itu, tangga samping lift itu adalah belok ke sebelah kanan. Dan tidak ada satupun CCTV yang menunjukkan Richard membawa senjata stayer itu ke lantai 3 bersama Kuat Ma'ruf ataupun turun bersama Kuat Ma'ruf. Nah ini salah satu contoh. Kemudian yang kedua di rumah Duren 3. Di dakwaan jaksa disebut seolah-olah Joshua digiring untuk pergi ke rumah Duren 3. Tapi yang kita lihat justru di CCTV dan posisinya juga bisa terlihat secara visual kemarin, Joshua justru bisa bebas berjalan sendirian. Keluar dari gerbang, kemudian masuk lagi, keluar lagi dari gerbang, dan kebetulan melihat mobil Pak Ferdi Sambo waktu itu. Dan kemudian masuk ke taman di sebelah samping kanan. Jadi kalau dakwaan jaksa mengatakan Bu Putri membawa Joshua dan menggiring Joshua bersama-sama dengan terdakwa yang lain untuk ke Duren 3, itu terpatahkan sebenarnya. Terpatahkan tidak, Bang Roni? Dan yang terakhir poinnya di rumah Duren 3, ternyata ketika majelis hakim melihat kamar Bu Putri, dari kamar tersebut memang tidak terlihat posisi ada 3 poin ya? 3 poin itu terpatahkan atau tidak, Bang Roni? Terima kasih Mbak Sylvia. Kalau kami melihat kemarin hakim datang ke TKP, ini adalah hal yang baik untuk memverifikasi keterangan Richard Eliezer. Richard Eliezer menyampaikan terkait dengan tangga dapur, kemudian ada dapur, kemudian ada lantai 2, lantai 3, kemudian menyampaikan bagaimana garasi. Ini kan semuanya menjadi suatu gambaran yang utuh. Saya coba menjawab yang disampaikan rekan Febria terkait dengan CCTV yang ada di rumah Saguling kan. Yang perlu kita ketahui bahwa fakta persidangan bahwa CCTV yang ada yang diserahkan kepada penyidik melalui flash disk itu hanya di lantai 1. Jadi kami menduga bahwa CCTV itu tidak lengkap. Dan fakta kemarin ketika kami mengunjungi rumah Saguling, kami melihat bahwa setiap sudut rumah
per lantai itu ada CCTV. Nah, kami berharap kalau rekan Febri menyampaikan bahwa ketika tidak ada CCTV Richard Eliezer naik ke atas dengan Kuat Maruf, ya kami berharap bahwa keluarkanlah CCTV yang ada di lantai 2, lantai 3 supaya apa perkara ini jadi jelas gitu loh. Dan juga terkait dengan peristiwa di Duren 3 menurut kami ini sudah menjadi peristiwa yang utuh ya, karena apa, majelis hakim melihat kan posisi berdiri, jarak tembak, kemudian kan perlu yang kita ketahui Mbak Sylvia, di rumah Duren 3 yang memegang senjata itu adalah Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Ini terungkap di persidangan, walaupun Verdi Sambo menyangkal bahwa dia ikut menembak. Tetapi kan fakta persidangan menyampaikan dia ikut menembak tembok kan. Nah, pertanyaannya, penembak kedua Richard Eliezer kan bukan Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Yang di dalam rumah TKP Duren 3 itu kan hanya 2 orang itu. Kenapa? Kuat Maruf juga menyampaikan bahwa Bapak itu maju sambil menengok ke belakang, dia takut ditembak, kemudian menembak ke tembok. Kemudian Ricky Rizal juga menyampaikan bahwa Bapak maju, ada kata berlutut. Dari kemarin terlihat kemungkinan ada penembak kedua tadi? Ya, sesuai keterangan klien saya. Oke, Gitu ya. bagaimana itu Mas Ferry? Jadi dari keterangan Mas Roni tadi justru mengkonfirmasi bahwa buktinya lemah terkait dengan membawa stayer ke lantai 3. Dan saya duga ya, Mas Roni tidak memahami jenis CCTV. Jadi ada CCTV yang ada DVR dan ada hard disk di dalamnya. Ada CCTV, kalau zaman sekarang ada itu Mas Roni, CCTV yang hanya bisa dilihat dari gadget dari kejauhan. Itu yang pertama, jadi harus dibedakan. Apakah CCTV tersebut adalah CCTV yang bisa dilihat menggunakan internet dari kejauhan untuk melihat bagaimana situasi di rumah, bagaimana anak-anak di rumah. Saya pikir itu juga sebelumnya, saya pikir sebenarnya itu bisa satu poin lagi. Satu poin dulu soal CCTV. Masih terkait CCTV. Saya begini, kalau mengenai CCTV di lantai 2 dan lantai 3 itu ada, maka seharusnya itu sudah disita oleh penyidik pada saat itu. Kenapa? Karena penyidik tidak hanya menyita 4 atau 3 CCTV seperti yang disebutkan tadi. Ada puluhan CCTV yang diidentifikasi oleh penyidik dan tidak ada satupun bukti bahwa Richard Eliezer membawa stayer ke lantai 3 bersama Kuat Ma'ruf. Bagaimana Jadi, Bang Roni? Kita bantah. Tuduhan tersebut. Ini kita bantah. Kalau kita lihat ya CCTV ya, bagaimana mereka menurunkan barang, ketika barang turun, ada ini belok ke kiri. Karena SOP-nya seperti itu, ketika barang turun itu harus diinspektan sama dari ART. Itu kan terungkap juga gitu loh. Terkait juga CCTV lantai 2, lantai 3, teknologi apa yang mau dipakai, saya pikir bahwa semua bisa akses seharusnya ya. Logika sederhananya seperti itu, Mbak. Oke, soal ya Bang Martin? Jadi begini, ada informasi yang saya terima dari keluarga bahwa CCTV yang digunakan oleh Verdi Sambo itu adalah kualitas yang paling baik. Bahkan sampai katanya jarum jatuh pun itu suaranya terdengar. Nah, CCTV yang dimaksud oleh rekan kita ini adalah CCTV yang diperoleh disita dari Polda, ya. Yang sebelumnya pernah ada suara menarasikan, wah kejadian ini seperti ini, kejadian ini seperti ini. Dan dalam alat bukti elektronik sumber primer harus ada. Nah, kembali lagi tadi mengenai CCTV. Kalau CCTV tidak utuh, ya, dan diperlihatkan di depan persidangan dan diambil dengan cara yang tidak sah, menurut saya itu tidak kuat. Dan saya tambahkan lagi sedikit lagi tadi mengenai logikal falasi yang dibangun oleh rekan kita ini bahwa tidak ada yang membawa korban ke Duren 3 karena almarhum ini bebas berkeliaran gitu ya. Ajudan itu memang dididik untuk menunggu perintah atasan. Jadi bukan karena dia bisa jalan-jalan di depan taman, dia tidak diarahkan ke Duren 3. Jadi menurut saya terlalu cepat, terlalu prematur. Terlalu prematur, Mas Ferry. Anda mengatakan bahwa dakwaan itu gugur. Saya berani bertaruh, kalau bertaruh itu legal ya. Bahwa klien Anda pasti akan kena 340. Demikian. Gantian ya kita bicara ya. Siap. Kalau bicara soal CCTV, mungkin banyak yang tidak menyimak. Seolah-olah CCTV yang ditayangkan di sidang itu hanya sekali. Padahal CCTV ditayangkan 2 kali. Pertama ditayangkan atas permintaan klien kami, atas permintaan kami sebagai penasihat hukum. Kenapa? Karena sebelumnya yang ditayangkan itu hanya potongan, fragmen gambar-gambar yang diambil dari CCTV. Dan kalau CCTV tersebut dikatakan tidak sah tadi oleh rekan Martin, justru pada saat itulah bukti bahwa Joshua masih hidup ketika Verdi Sambo datang, itu justru tidak bisa digunakan. Padahal itulah sebenarnya yang membongkar perkara ini. Kita ingat CCTV itu sempat hilang. Pemberitaan sudah banyak membahas itu. Tapi kemudian karena kerja penyidik menemukan kembali CCTV tersebut. Dan dari CCTV itulah mulai terungkap skenario di Duren 3 itu.
Lalu apa maksudnya ketika CCTV dikatakan tidak sah misalnya? Boleh Karena saya itulah saya mengajak kita semua untuk berpikir secara adil. Jadi fakta persidangan yang terungkap ahli digital forensik ketika ditanyakan menerima itu dari flash disk, Mbak. Itu yang menjadi pertanyaan kan. Jadi kami menduga bahwa CCTV yang ada di lantai 1 tentang keterangan Richard Eliezer itu juga pun kami duga dipilah-pilah juga gitu loh. Pak Martin? Boleh saya tambahkan? Jadi gini, rekan Febri ini lupa pasal 184. Kalau semuanya hanya harus didasarkan dengan CCTV, saya pikir nggak usah ada persidangan. Di sini sudah banyak saksi yang mengkonfirmasi terkait kejadian per kejadian, posisi per posisi. Jadi tidak ada CCTV pun sebenarnya sudah bisa untuk membuktikan ini, Mbak Sylvia. Nah, kenapa tadi saya bilang tidak sah? Karena CCTV yang digunakan oleh rekan ini untuk mengeneralisir ya satu fakta untuk semua fakta, faktanya itu disita dari orang-orang Polda yang wadirnya sudah kena PTDH. Sebelumnya itu ada suara narasi seakan-akan. Ini saya tambahkan sedikit ya. Ini keliru sekali. Selesaikan sedikit, baru nanti Mas Febri saya berikan giliran menjawab. Jadi gini loh. Dulu ada CCTV yang ditayangkan di salah satu TV ya, yang pada saat ditayangkan di YouTube itu ada suaranya, bahkan bisa di zoom. Nah, menurut ketentuan dari Undang-Undang ITE ya, itu sudah dalam bentuk modifikasi. Apakah itu sah atau tidak? Ya nanti biar hakim menentukan. Tapi kalau disuruh untuk membuktikan, kita sudah punya banyak saksi dan juga ahli yang untuk menentukan itu. Saya sebut tadi tidak paham dengan bukti elektronik. Kenapa? Tadi disebut soal flash disk. Ada fakta yang dilupakan. Tadi saya sebut CCTV itu 2 kali. Kalau kita baca berita acara penyitaan CCTV itu disebutkan secara detail. Penyitaan dari siapa, kapan, dan jumlahnya berapa, apa saja yang disita. Jadi ada yang sudah disita oleh penyidik dalam konteks perolehan alat bukti, maka inilah yang disebut dengan perolehan alat bukti secara sah atau tidak. Kemudian ada proses analisis oleh ahli digital forensik. Apakah ahli itu dari Ferdi Sambo atau Bu Putri? Tidak, ahli itu dari kepolisian. Nah, kalau tuduhannya tadi seolah-olah yang saya pahami ya, ada rekayasa bukti, maka itu tuduhan serius terhadap para penyidik. Dan sampai sekarang kita lihat, kalau bicara soal pemeriksaan etik, nggak ada satupun yang bicara terkait dengan CCTV tersebut. Artinya apa? Ini argumentasi baru yang khawatir sekali dengan tayangan CCTV. Kenapa? Karena di CCTV itu terbukti bahwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan di rumah Saguling. Ferdi Sambo tidak pakai sarung tangan di rumah Duren 3. Sementara kembali lagi soal sarung tangan ini. Dari CCTV pindah ke sarung tangan. Menyampaikan bahwa Ferdi Sambo memakai sarung tangan dari rumah Saguling. Richard Eliezer menyampaikan bahwa Ferdi Sambo memakai sarung tangan di dalam rumah Duren 3. Ini kita luruskan ya, Bung Febri ya. Jadi tidak pernah klien saya. Ada 21 keterangan Richard kalau dibandingkan. Jadi begini, kita bicara fakta persidangan. Kita bicara fakta persidangan. Jadi tidak bisa digeneralisir. Sampai ke proses persidangan. Klien Anda juga pun banyak merubah BAP. Klien Anda juga pun banyak. Jangan. Jadi jangan membuat image seolah-olah klien saya tidak konsisten. Fakta persidangan. Fakta persidangan. Itu 2 hal ya. Boleh disudahi dulu Bapak-bapak. Keterangan klien saya logis, tidak berbelit-belit. Ini 2 hal. Kita sudah membahas soal CCTV, kemudian pindah ke sarung tangan. Tangannya Ferdi Sambo masuk ke dalam kantong. Bagaimana Anda bisa melihat dia tidak pakai? Sampai sekarang masih bertahan dengan argumen masing-masing, memakai sarung tangan dan tidak memakai sarung tangan. Boleh kita kembali lagi ke TKP ya, karena itu yang menjadi terbaru. Kemarin hakim mengecek langsung. Saya ingin tanya kepada Mbak Zena, kita sambil tampilkan visual layout di lantai 1. Kalau kita lihat, TKP itu kan memperlihatkan posisi masing-masing terdakwa pada saat penembakan itu terjadi. Dan kita juga bisa lihat, boleh ditampilkan teman-teman gambarnya, layout lantai 1 Duren 3 ini tidak terlalu besar sebetulnya. Ada meja, ada dapur di belakangnya, ada TV. Jadi semakin menjadi tanda tanya sebetulnya kalau tidak ada yang melihat Sambo menembak Yosua selain Richard, termasuk klien Anda, Ricky Rizal. Bagaimana argumentasinya? Ini menarik ini Mbak Sylvia. Karena setelah dari kemarin itu kita langsung sidang di TKP di Duren 3, ini pada menanyakan masa ruangan sesempit itu ya katanya. Tidak bisa melihat Ferdi Sambo menembak. Padahal sudah jelas sekali dan konsisten klien saya bahwa klien saya menghampiri suara yang ada lewat HT, suaranya Romer.
Itu dia sempat ke arah dapur, dan itu bagaimana melihatnya ya, ke arah dapur. Kita juga sudah datang juga ke situ, gimana cara ngelihatnya kalau mau ke arah keluar untuk melihat. Dan memang setelah kembali lagi, disitulah dia baru melihat Ferdy Sambo menembakkan dinding. Jadi bagaimana bisa melihat, dan itu juga sudah terkonfirmasi sama saksi ahli poligraf, bahwa itu kan ada pertanyaan apakah saudara Ricky melihat Ferdy Sambo menembak ke Joshua atau tidak. Dia jawab tidak, dan hasilnya tidak terindikasi berbohong. Kita ingat Bang Roni, kalau alasannya adalah terdistraksi dengan suara HT dari Romer, bukankah Romer sudah mengatakan dia tidak menggunakan HT pada saat itu? Betul, Mbak Sylvia. Fakta di persidangan bahwa Romer tidak pernah memanggil lewat HT ya. Ini juga terungkap di persidangan kan. Tapi kita nggak tahu apakah saudara Ricky Rizal mendengar suara yang lain atau apa, kita nggak tahu ya. Tetapi bahwa fakta kemarin ketika majelis hakim mendatangi rumah yang ada di Duren 3, melihat rumah yang kecil, kemudian jarak yang terlalu dekat, kemudian posisi dari para terdakwa, tentunya hakim punya penilaian tersendiri ya. Tapi di sini penjelasan bahwa menarik tadi Mbak Sena sampaikan mengenai ahli poligraf ya. Ketika di persidangan saya memperhatikan bahwa di persidangan Mbak Sena, ahli yang dihadirkan mengakui bahwa ahli poligraf itu merupakan alat bukti yang sah. Kenapa? Karena ada salah satu terdakwa yang bernama Kuat Maruf yang tidak mengakui bahwa dia tidak melihat, sedangkan hasilnya dia berbohong. Ini yang Tapi menarik. karena hasil poligraf Ricky ini menguntungkan buat Ricky, makanya akhirnya diakui Ini poligraf sebenarnya sebagai lucu, alat bukti yang sah. Mbak Zilvia. Sebenarnya waktu di BAP itu yang kami baca adalah Romer itu mengakui teriak-teriak, dan sempat waktu sebagai saksi di persidangan ia mengakui teriak-teriak. Lalu bagaimana itu bisa terdengar dari HT kalau misalkan dia bilang dia tidak teriak-teriak, sedangkan dia mengakui teriak-teriak. Romer mengaku teriak-teriak tapi tidak mengakui menggunakan HT. Betul. Oke. Tapi Ricky tetap bersikuku bahwa dia Tetap mendengar bersikuku karena dia teriakan mendengar. Romer. Apakah itu dari HT ataukah dari yang HT. lain? Dia bilangnya dari HT ya. Oke. Saya ingin langsung masuk kepada dua ahli. Satu, saksi ahli yang dihadirkan untuk meringankan kubu Sambo, dan satu lagi untuk Richard Eliezer. Saya mulai dari Prof. Elwi. Prof. Elwi, sejauh ini apakah menurut Anda, karena ini adalah kasus pembunuhan berencana, sudah cukupkah fakta di persidangan dan juga alat bukti membuktikan telah terjadi pembunuhan berencana? Baik, Mbak Delvi, saya kira tidak seperti itu ya, Mbak ya. Karena di sini ada dua kubu. Pada kubu di sana tentu akan menyampaikan bahwa di dalam fakta persidangan sudah terungkap bahwa ada perencanaan di dalam kasus pembunuhan ini. Sementara kubu yang di seberang sini menganggap bahwa tidak ada perencanaan di situ. Nah, semuanya menurut saya tentu harus kita kembalikan kepada rumusan normatif yang ada. Memang pembentuk undang-undang tidak memberikan pengertian secara eksplisit tentang apa yang disebut dengan unsur direncanakan terlebih dahulu itu. Nah, pada ketika pembentuk undang-undang tidak menjelaskan, tentu kita harus melihat pada aspek doktrin, pada teori, kemudian pada jurisprudensi atau putusan-putusan hakim sebelumnya. Itu sudah hampir disepakati bahwa yang dikatakan pembunuhan berencana itu atau unsur yang direncanakan terlebih dahulu itu harus memenuhi paling tidak 3 aspek. Oke. Yang pertama adalah pada ketika kehendak itu timbul dalam suasana tenang. Oke, ketenangan. Nah, kalau kita bicara dalam suasana tenang ini tentu kita bicara soal aspek kejiwaan. Baik. Kemudian yang kedua, ada rentang waktu antara timbulnya perencanaan itu dengan pelaksanaan perencanaan. Timbulnya kehendak itu dengan pelaksanaan kehendak. Rentang waktu itu boleh panjang, boleh pendek, akan tetapi yang paling penting adalah dalam rentang waktu itu ada ketenangan dari si pelaku untuk memikirkan atau menarik kembali perbuatannya. Yang ketiga? Kemudian yang ketiga adalah pada waktu melaksanakan kehendak itu, pada waktu dieksekusi itu juga harus dalam suasana tenang. Nah, penilaian seperti inilah menurut saya yang tentu harus dikembalikan kepada pembuktian yang ada. Dan pertanyaan saya, apakah sejauh ini pembuktian yang ada, fakta di persidangan sudah bisa memperlihatkan ini pembunuhan berencana atau tidak? Bagaimana dengan Pak Albert argumentasinya? Boleh dijawab nanti, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah sejauh ini fakta di persidangan dan alat bukti sudah cukup membuktikan ini adalah pembunuhan berencana atau tidak, Pak Albert? Ya, makasih Sylvia. Sebelum saya masuk ke dalam perencanaan dalam pembunuhan ya, izinkan saya meluruskan sedikit tadi tentang CCTV.
Jadi CCTV itu kan dikenal sebagai alat bukti elektronik yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE. Artinya itu memang lebih relevan dan admissible untuk kejahatan komputer atau kejahatan yang berkaitan dengan komputer related crime. Kita tentu nggak menafikan ya, kemajuan teknologi itu sangat mendukung pembuktian dan lain sebagainya. Tetapi pasal 184 KUHP itu limitatif alat buktinya, hanya ada saksi, surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan saya mau ingatkan juga Sylvia malam hari ini, segala sesuatu yang mudah berubah-ubah itu sulit dipercaya sebagai alat bukti. Jadi kalau memang utuh, nanti kita persilakan hakim untuk menilai dan mengujinya untuk mendapatkan kebenaran material. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai perencanaan, mohon izin Prof kalau berbeda pandangan sedikit dengan senior saya ini, saya sangat hormat dengan beliau. Jadi kalau perencanaan itu konteksnya adalah bukan soal tenang untuk membunuh atau tidak gitu ya. Dalam bahasa psikologi itu bukan soal calmness. Tapi ini memang keadaan jiwa atau dalam bahasa Belandanya gemoedtoestand, di mana pelaku pembunuhan berencana ini memang dia bisa mengerti arti dan makna dari akibat yang direncanakan sambil dia bisa memikirkan dan mempertimbangkan ulang rencananya untuk melakukan pembunuhan. Makanya Sylvia, pada umumnya ini ya, saya perlu sampaikan, orang yang melakukan pembunuhan dengan menggunakan racun, dengan menggunakan bom, atau menyuruh atau menggerakkan orang lain, pada umumnya ya, sekali lagi, nggak selalu pasti, lihat case by case, pada umumnya itu adalah premeditated murder atau pembunuhan berencana. Demikian. Oke, bagaimana Prof. Elwi? Jadi tidak mesti harus ada ketenangan di situ ya, Pak Albert? Iya, ketenangannya jangan ditafsirkan sebagai jiwa tenang, oh membunuh, ya enggak. Tapi minimal ada jeda waktu yang cukup dia untuk memikirkan, mempertimbangkan kembali rencananya untuk membunuh atau tidak. Gitu. Prof. Elwi? Tapi saya kira tiga aspek yang saya sebutkan tadi itu harus terpenuhi untuk ketiganya. Satu saja tidak terpenuhi, jangan bicara tentang adanya perencanaan di situ. Selama ini yang dipahami sebagai ketenangan itu adalah, suasana tenang itu adalah memang dari perspektif kejiwaan. Makanya orang hukum, kalau ditanya ke orang hukum, tentu orang hukum tidak bisa menjelaskannya. Akan tetapi karena ini sudah diikuti dalam praktek, sudah menjadi bahagian apa yang dirumuskan dalam putusan pengadilan, maka saya kira ini menjadi sebuah apa namanya, semacam ya jurisprudensi lah kalau boleh saya sebutkan gitu, bahwa yang dianggap sebagai ketenangan itu adalah soal kejiwaan. Bagaimana itu Pak Albert? Ya jadi begini, mungkin yang dimaksud oleh Prof. Elwi adalah Ares Hogerat, putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 22 Maret 1909. Nah, tapi seringkali dalam praktek ya, itu dimaknai soal ketenangannya terus yang gitu. Seolah-olah ketika seorang dalam keadaan emosional itu tidak bisa melakukan pembunuhan berencana. Sekali lagi saya sampaikan tadi, ini kan isunya adalah soal kejiwaan Sylvia. Tetapi yang lebih penting titik tekannya, meskipun saya setuju juga tadi kumulatif, adalah bagaimana seorang pelaku pembunuhan berencana itu memiliki jeda waktu yang cukup, nggak harus panjang atau pendek, dengan sikap yang itu dia bisa memikirkan dan mempertimbangkan kembali mau membunuh atau tidak. Nah ini biar kita serahkan kepada hakim, Prof, untuk menguji dan memeriksa apakah betul ada perencanaan tersebut. Karena memang ini nanti kita akan juga bahas berkaitan dengan motif ya Sylvia ya. Jadi lebih ada karena bukan unsur ketenangan tapi jeda waktunya. Iya, bukan soal tenang membunuh atau tidak, enggak. Tapi memang jeda waktu untuk bukan jeda waktu juga, tetapi ada kesempatan buat dia berpikir dan mempertimbangkan kembali untuk melakukan rencana pembunuhan itu atau tidak. Ada kesempatan untuk dia berpikir dan mempertimbangkan kembali untuk melakukan itu atau tidak. Mungkin kalau saya spontan atau tidak itu. Ya, betul. Mas Febri, jadi Pak Sambo ini masuk kategori yang mana? Apakah memang ada waktu kesempatan untuk berpikir dan memikirkan konsekuensi spontan atau tidaknya? Kalau kita tarik peristiwa pentingnya itu kan sebenarnya terjadi di lantai 3 Rumah Saguling. Nah, di lantai 3 Rumah Saguling itu di sanalah kalau dari keterangan Richard, ini karena agak banyak persinggungan nih dengan keterangan Richard Eliezer. Dari keterangan Richard Eliezer yang berdiri sendiri, yang tidak berkesesuaian dengan bukti yang lain, di sanalah seolah-olah ada perintah untuk membunuh, seolah-olah ya, ada perintah untuk membunuh, dan kemudian seolah-olah di sanalah skenario disebutkan. Padahal kami sudah identifikasi seluruh bukti yang ada, hanya satu keterangan Richard Eliezer yang bicara tentang hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat beberapa putusan, makanya kami juga mengajukan beberapa putusan kemarin di persidangan yang terbaru lah ya, yang kontroversial, yang juga heboh waktu itu, tapi sudah inkrah, kasus kopi sianida
Di kopi sianida ini satu CCTV digunakan ternyata di sana. Karena memang majelis hakim mencari kebenaran material di sana. Kalau nggak ada CCTV, nggak tahu itu siapa yang membunuh dan bagaimana cara membunuhnya. Yang kedua, disebutkan di sana soal motif. Baik. Jadi motif tetap harus dicari dan dibuktikan. Yang ketiga, disebutkan dalam keadaan tenang. Kenapa dalam keadaan tenang ini penting sekali? Ini sebenarnya kami lihat dari ahli yang dihadirkan jaksa juga bicara dalam kasus FS dan PC ya. Ahli yang dihadirkan jaksa dan ahli yang kami hadirkan semuanya konsisten bicara soal keadaan tenang ini. Kalau kita urai ya dalam bahasa yang sederhana, satu ada fase memikirkan atau merencanakan. Kemudian ada fase menyiapkan perlengkapan, langsung atau tidak langsung. Kemudian ada fase memikirkan kembali konsekuensinya dan lain-lain. Kemudian ada fase eksekusi. Kita sebutlah ada 4 fase ini. Dari para ahli dan literatur yang ada, kami menemukan bukti-bukti dan argumentasi bahwa di 4 fase ini pelaku itu harus dalam keadaan tenang. Dan Sambo tidak dalam keadaan tenang. Kalau tidak dalam keadaan tenang, maka satu poin krusial dari penafsiran tentang direncanakan itu menjadi gugur. Itu yang pertama. Dan Anda ingin menegaskan Sambo tidak berada dalam keadaan tenang saat itu? Ahli psikologi ketika kami tanya, ahli psikologi yang dihadirkan oleh jaksa itu mengatakan, apakah Verdi Sambo pada saat itu dalam keadaan tenang? Dia bilang, Bang Roni, Verdi Sambo silakan berada dijawab. dalam keadaan emosional yang intens. Saya jawab dulu yang peristiwa di lantai 3 ya. Jadi ini ada 2 versi. Saudara Ricky Rizal dipanggil ke atas, kemudian ada kata-kata tembak ya. Kemudian tidak berselang lama, kemudian Richard Eliezer naik ke atas dipanggil sama Ricky Rizal. Yang sekarang rekan Febri sampaikan bahwa hajar ya. Jadi menurut kami juga bingung. Bisa di jeda waktu yang sangat pendek, satu berkata perintahnya adalah tembak, satu adalah perintahnya hajar. Mana yang benar gitu loh. Mungkin kalau ke Ricky bukan perintah kali Bang, pertanyaan. Pertanyaan, tapi ada kata-kata tembak ya. Betul, ya. pertanyaan itu. Jadi ada kata-kata tembak. Kemudian di Richard Eliezer jelas bunuh gitu kan. Jadi ini kan 2 keterangan, tetapi menurut kami bahwa peristiwa pidana di lantai 3 ini sudah tergambarkan Mbak Sylvia. Bahwa ada Ricky Rizal, kemudian ada Richard Eliezer. Jadi kalau ini tadi disebutkan harus ada kesempatan untuk memikirkan ulang akibat konsekuensi dari apa yang terjadi. Termasuk ketika Verdi Sambo menurut klien Anda sudah membahas skenario tembak-menembak. Itu sudah masuk ya unsur pembunuhan berencana karena sudah memikirkan apa yang harus dilakukan sebenarnya. Benar keadaan tenang dari saudara Febri tadi sampaikan alat yang paling Febri menyampaikan soal tampaknya alat. perdebatan masih akan berlanjut. Kami masih akan berikan waktu nanti usai jeda pemirsa, nanti boleh ditanggapi masing-masing satu sama lain. Kami akan kembali saat lagi. Pertemuan di Saguling di lantai 3 menjadi poin krusial untuk menentukan apakah betul terjadi pembunuhan berencana atau tidak. Saya ingin kembali melanjutkan. Saya lempar dulu ke Prof. Elwi. Prof. Elwi, pertemuan atau pemanggilan Richard dan Ricky di rumah Saguling lantai 3, apakah itu sudah bisa dilihat sebagai unsur perencanaan? Tadi saya kira saya sudah katakan bahwa ada 2 versi di sini. Ada 2 versi. Kita kan tidak tahu versi mana yang benar. Karena fakta persidangan lah nanti yang akan menentukan mana yang benar dari keterangan kedua pihak ini. Karena begini Mbak, dalam hukum pidana itu ada ungkapan yang menyebutkan bahwa soal pembuktian itu harus terang benderang, harus lebih terang daripada cahaya. Gitu, daripada cahaya. Jadi oleh karena itu proses pembuktian itulah yang akan menentukan orang dihukum atau tidaknya, orang dipidana mati atau tidaknya. Jadi oleh karena itu untuk mengungkapkan ada atau tidaknya perencanaan dalam kasus ini, tentu semuanya harus dikembalikan kepada fakta-fakta yang ada di persidangan. Apakah kesaksian Ricky, kesaksian Richard saja tidak membuat ini seterang cahaya? Apa? Kesaksian Ricky, kesaksian Richard yang mengatakan memang ada pemanggilan itu tidak membuat itu bukti menjadi terang. Tapi ada perbedaan pemahaman. Perbedaan antara apa yang diterangkan oleh Richard dengan apa yang diterangkan oleh Ricky. Tentu akan menjadi suatu bukti yang bermakna dia kalau seandainya dia didukung oleh bukti-bukti yang lain. Sehingga dengan demikian nanti hakim akan memperoleh petunjuk dalam kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu. Yang satu ditanyai ya, siap backup tidak
kalau misalnya Yosua melawan, yang satu mengaku diperintah untuk menembak. Jadi bagaimana ini, Pak Albert, kita melihatnya, perencanaan atau tidak? Ya, jadi gini, sebelum kita bicara tentang perencanaan atau premeditated murder tadi, kita perlu mengetahui dan memahami bahwa konteks pasal 338 tentang pembunuhan itu adalah delik yang dikualifikasikan sebagai delik material. Artinya harus ada akibat yang terjadi berupa hilangnya nyawa orang lain. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh pengacaranya Ricky Rizal ya, Mbak Gena tadi ya? Mbak Zena, bahwa sempat ada pertanyaan seperti itu. Kamu siap backup ya, kurang lebih begitu bahasanya ya. Kalau dia ngelawan, kamu nembak ya. Jadi memang ini saya pikir bisa menjadi satu alat bukti untuk pertimbangan hakim tentunya ya, yang bisa menggali nanti niat atau foreman dari pelaku tersebut sebenarnya tujuannya itu memang apa gitu, untuk mengklarifikasi atau betul mau menghilangkan nyawa orang karena memang ada faktor-faktor sebelumnya yang mendasari pelaku tersebut hendak melakukan pembunuhan tersebut, Sylvia. Yang Anda baca dari pertanyaan itu apakah seolah-olah Sambo ini hendak mengonfirmasi atau seolah-olah memang bakal ada perlawanan sehingga langsung minta di backup? Begini, kita juga harus melihat fakta yang lain ya. Tadi kan kalau saya mengatakan bahwa keterangan dari saudara Ricky Rizal itu keterangan dia sebagai saksi loh. Berarti bukan keterangan dia sebagai terdakwa. Kalau kita lihat di pasal 189 ayat 3 KUHP, keterangan terdakwa itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan nggak bisa berlaku orang lain. Tetapi yang disampaikan oleh pengacaranya Ricky Rizal barusan itu sebagai satu alat bukti. Nanti biarkan hakim menilai untuk melihat serangkaian fakta-fakta itu sebenarnya niat atau awalnya itu betul-betul untuk karena misalkan ada harkat dan kehormatan keluarganya yang dirugikan atau apa, itu akan menjadi pertimbangan hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran material, Sylvia. Oke, berikutnya kita akan membahas soal motif ya, karena motif juga menjadi salah satu hal yang diperdebatkan. Saya ingin kita sambil menampilkan ya, foto-foto ini ada 35 barang bukti yang diserahkan oleh Mas Febri pada persidangan, dan ada foto-foto yang memperlihatkan keakraban para ajudan dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, foto Yosua di klub malam bahkan. Apa sih yang ingin Anda sampaikan dari bukti-bukti ini, Mas Febri? Pertama, kami ingin tunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 7, jadi peristiwa tanggal 8 ya, sampai dengan tanggal 7, bahkan Joshua adalah orang yang dipercayai di rumah tersebut. Joshua lah yang disuruh oleh Verdi Sambo untuk membeli kue, memberikan kejutan pada ulang tahun perkawinan. Kalau dia nggak percaya pada Joshua, tidak mungkin itu akan dilakukan. Dan hubungan antara Verdi Sambo, Bu Putri, dan juga dengan para ajudan dan ART itu sangat baik dan sangat cair selama ini. Kalau kita kaitkan dengan keterangan ahli psikologi forensik yang dihadirkan oleh jaksa, psikologi forensik mengatakan begini. Satu, relasi antara Verdi Sambo, Bu Putri, dan ajudan dan ART itu relasi informal yang kemudian batas-batas formalnya jadi hilang. Disebutkan juga di laporan pemeriksaan psikologi forensik itu, ini juga dapat berakibat ada orang yang salah tafsir dengan perbuatan-perbuatan atau kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kita kan perlu tunjukkan itu secara visual. Siapa yang salah tafsir, kita tidak boleh sebut nama dalam konteks ini, tapi itulah yang muncul dalam laporan psikologi forensik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua isu. Satu isu psikologi forensik, yang kedua isu kriminologi. Kalau kita bicara isu kriminologi, maka ada satu poin di sana, nanti dikaitkan dengan motif ya. Ada satu poin yang menjadi pertanyaan. Apakah sebuah kejahatan itu bisa dipengaruhi dan ada kontribusi dari perbuatan korban di sana? Dalam konteks peristiwa di Magelang, kami mengidentifikasi dan menemukan ada 4 bukti. Ada dugaan kekerasan seksual terhadap Bu Putri Chandrawati di sana. Jadi rangkaian inilah yang kami buka. Gantian ya? Gantian, silakan Bang Martin. Jadi gini, mengenai motif sudah clear. Bapak Muhammad Mustafa, ini profesor nih, bukan ahli kriminolog yang ketika ditanya, jawab pakai hukum pidana ya, ataupun jawabnya dengan ilmu bahasa. Dia bilang bahwa motif sudah jelas. Ada informasi ya, tapi dia bilang informasi pemerkosaan nih, yang disampaikan kepada terdakwa Verdi Sambo sehingga memprovokasi yang bersangkutan sehingga marah. Tapi marahnya bukan marah yang spontan, tapi marah yang bisa merencanakan. Nah, kalau kita kaitkan dengan dalilnya si Febri ini ya, yang mengatakan ada pemerkosaan, sayangnya sudah rontok. Kenapa? Tidak ada visum. Lalu yang kedua,
Rumah Magelang ini kan mereka kuasai. Yang namanya pemerkosaan pasti ada jejak DNA. Minimal ada, mohon maaf ya, airnya laki-laki itu tercecer. Bisa nggak mereka buktikan? Ada nggak di 35 bukti yang mereka sampaikan? Nggak ada. Yang mereka buktikan apa? Foto pergi ke klub malam yang tidak ada hubungannya. Apakah kalau orang ke klub malam bisa dibunuh? Apakah kalau orang ke klub malam berarti dia pemerkosa? Kalau memang benar seperti itu, maka Daden harus dibunuh juga. Dan kalau memang benar seperti itu, saya pikir hampir 90% advokat di Indonesia ini harus dibunuh. Kenapa? Karena mereka suka ke klub malam juga. Makanya, coba tanya sama rekan Febri, pernah nggak ke klub malam? Demikian, terima kasih. Saya ingin jawab satu hal terkait dengan hal itu. Gantian dulu lah yang Satu poin krusial adalah kita tidak boleh, dan saya pikir kita sepakat di sini bahwa tidak ada pembenaran terhadap pembunuhan yang terjadi. Itu saya pikir harus clear. Dan bahkan Pak Ferdi Sambo, kalau kita simak di proses persidangan, ketika Richard Eliezer bersaksi, dia bilang, kalaupun kata hajar yang saya sampaikan itu ditafsirkan sebagai tembak, nggak ini di sidang FS dan PC ya. Kalaupun kata hajar yang saya sampaikan itu ditafsirkan tembak, saya siap bertanggung jawab. Kita berdua yang bertanggung jawab. Tapi jangan tarik orang lain yang tidak melakukan perbuatan. Anda bisa bayangkan semuanya ketika ini bukan karena ada pengacara Ricky di sini. Ricky yang pernah menolak itu justru kemudian juga menjadi terdakwa di sini. Menurut Kuat Ma'ruf yang tidak tahu apa-apa kata dari hajar atau tembak maksudnya apa? Kita pindah dulu ya bahasanya sekarang dari hajar. Salah tafsir tidak? Hajar atau tembak? Kemudian Ferdi Sambo menyampaikan, saya sudah tidak memikirkan lagi apakah itu pukul, tendang, atau tembak. Yang pastinya di sini saya akan bertanggung jawab. Itu klien Anda yang menyampaikan itu, saya menanyakan langsung kok. Saya pengen tahu apa sih arti kata hajar, kita ikutin. Apa yang dimaksud Sambo dengan hajar sebenarnya? Saya tanyakan pukul, tendang, atau tembak. Itu juga pun klien Anda tidak bisa menjawab, malah dia menjawab bahwa saya juga pun tidak memikirkan itu apakah ini. Tetapi dalam hal ini saya akan bertanggung jawab. Itu fakta persidangan, Mbak Sylvia. Ya, secara clear Pak Ferdi Sambo bilang, saya akan bertanggung jawab kalaupun kata hajar itu disalah tafsirkan. Enggak, kalau jadi dalam bukan tidak salah tafsirkan. Ini salah. Ini jangan. Salah tafsir atau tidak? Tidak bisa disampaikan satu persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer. Yang kedua, persidangan dengan terdakwa klien Anda itu menyadari bahwa klien saya memegang senjata, jadi tidak masuk akal kalau disampaikan hajar. Ini semua publik juga pun tahu. Jadi gini Mas, masalahnya Ferdi Sambo dan Putri ini suka halusinasi. Tadi disampaikan oleh rekan kita ya, bahwa katanya sangat dekat. Apa kata si Putri terhadap si Joshua? Dia hanya supir saya. Padahal ada jejak digital yang mengatakan bahwa dia best bodyguard, special you are. Lalu apa? Ketika pasca meninggal katanya apa? Dia nyari-nyari dokumen itu. Nyari dokumen Bayangkari. Kok bisa ada di tempat Joshua? Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh keluarga Joshua. Bahwa Joshua itu sampai begadang-begadang. Ngurus apa? Report keuangan Bayangkari tersebut. Jadi menurut saya harus sesuai rekan. Apa yang Anda sampaikan itu harus adalah bukti terdakwa sampaikan bahwa ada hubungan informal antara Bu Putri, Pak Ferdi Sambo dengan para ajudannya. Kenapa dibantah itu? Justru itu Rodia, terkonfirmasi. BAP-nya? Tapi poin yang krusial yang jadi poin di sini tentang kata hajar dan tembak, itu kalaupun kata hajar, Anda kan nggak hadir di sidang ya. Kalau kami beracara di proses persidangan dan kemudian di sana muncul di fakta persidangan, ada dua orang yang bicara soal hajar dan hanya satu orang yang bicara soal tembak. Orang itu satu dan dua orang itu bagaimana kita bisa melihat kesesuaian antara satu bukti dengan bukti yang lain. Itu kenapa ada dijanjikan uang? Itu hal yang berbeda. Itu kenapa dijanjikan uang? Kalau saya tidak pernah ada janji uang. Richard pun membantah dia dijanjikan uang dari awal. Karena kalau Richard mengatakan bahwa dia dijanjikan uang dari awal, berarti Richard adalah pembunuh klien saya di proses hukum. Makanya Richard membantah harusnya itu seperti dari awal. Keterangan klien saya tidak berdiri sendiri karena soal uang itu juga pun disampaikan oleh Ricky Rizal, disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Itu dengan peristiwa pasca, jangan dicampur adukan. Begini, kita peristiwa di tanggal 10, tetapi kita kalau balik ke poligraf, kalau kita bicara tentang pembunuhan berencana, rencana itu harus dibuat sebelum peristiwa terjadi. Kalau Anda paham tentang pasal pembunuhan berencana, perencanaan itu sebelum perbuatan, bukan setelah. Kita bicara fakta, Bung Febri. Jadi peristiwa di tanggal 10. Saya sarankan ke Bung Febri. Apa yang Anda
sebut Jadi tadi merubah itu adalah di strategi, tanggal 10. jangan terus menyerang Justru klien semakin saya. membuktikan bahwa Poinnya beberapa adalah- keterangan Poinnya Anda adalah berdiri gini, sendiri. kenapa kok si Putri menyangkal bahwa dia yang menyuruh Ricky Rizal mengambil uang di rekening Joshua, itu loh. Berarti kan sekarang nih nanti nih, Ricky itu bisa lagi didakwa lagi dengan pasal baru, pencurian dengan kekerasan. Nah, saya mau nanya nih sama rekan kita, adik kita, Mbak Zena. Zena, bagaimana ini? Ini orang yang mungkin dalam tanda petik ya, yang sedang kalian ringankan, justru berbalik menyerang kalian, itu gimana tuh? Itu serem loh, hati-hati. Ini dijawab dulu. rekan Martin ini nggak nyambung dari tadi. Kita bicara Nggak, soal kita Hajar membuka dan dua arah tembak, biar adik kita ini kemudian juga berbicara. bicara soal apa tadi manipulasi dan segala macam. Saya ingin coba sebetulnya- berpikir itu Nyambung, runtut, nyambung, Mas. fokus. Berpikir itu runtut. Justru karena- Kalau persoalannya bicara adalah- dari fakta, Sebentar, kita- Bapak-bapak, Saya sebentar. Sampaikan mau- bahwa mau mendengar keterangan respon Eliezer adik itu kita ini tidak gitu loh. sendiri, saya bantah semuanya karena fakta persidangannya bahwa keterangan Richard Ada Eliezer tidak 22 sendiri. keterangan Kita tadi Richard Itu yang Anda tidak sampaikan. dirubah. Kita Klien tadi Anda membahas juga apakah berubah ada BAP. salah arti Klien antara Anda. hajar Yang atau betul adalah menembak. fakta persidangan. Saya ke Mbak Zena dulu, boleh? Coba, Mbak Zena, perdebatannya soal hajar atau tembak. Apakah mungkin ada yang salah menafsirkan atau menurut Anda Sambo sebetulnya sudah jelas? Ke Ricky bilang backup, tapi kalau Tembak. ke backup, siap membackup, siap tembak kalau melawan. Tapi ke Richard itu bilangnya menembak. Apakah menurut Anda itu memang sangat berbeda perintah yang diberikan oleh Sambo kepada dua orang ini? Boleh dijawab nanti Kembali. Mbak Zena, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat ini. Mbak Zena, sebetulnya klien Anda ini bisa menjadi kunci untuk memperjelas sebetulnya perintah Sambo itu hajar atau tembak untuk Joshua ya kepada Richard. Klien Anda sebetulnya berada di situ dan klien Anda sebelumnya juga dipanggil oleh Verdi Sambo. Bagaimana menjelaskan soal ini Mbak Zena? Kembali lagi yang saya tadi jelaskan Mbak Sylvia, bahwa yang diterima atau didengar oleh klien saya itu hanya pertanyaan lah istilahnya ya. Kita sebut pertanyaan bukan perintah. Kalau perintah artinya dia tidak menolak dong. Harus ikut jalan terus, dan kalau perintah itu pasti akan dia tolak, itu yang pertama. Kedua, pertanyaan itu sudah lebih awal kata itu mau panggil, mau klarifikasi. Jadi yang dipikirkan oleh Ricky itu lebih ke panggil klarifikasi. Karena kata tembak itu kan setelah kamu backup saya, kamu amankan saya. Kalau dia melawan, kamu tembak dia ya. Dan ketika sudah ada di TKP, Ricky Rizal tidak mendengar. Sambo itu perintahnya apa kepada? Tidak mendengar. Nah itu dia, itu menarik itu. Karena kalau Ricky mendengarnya kata jongkok, kalau misalkan Pak Joko iya kan mendengar ya? jongkok, Iya. jongkok Sama mendengar. seperti Tapi Richard itu Eliezer. berlutut ya ternyata kata-katanya ya. Ya hampir sama lah. Tapi tidak mendengar kata woi tembak woi seperti itu, tidak mendengar sama sekali. Hajar juga tidak mendengar. Hajar juga tidak mendengar. Jadi hajar, tembak tidak mendengar dua-duanya. Tidak mendengar dua-duanya. Ini menyulitkan atau tidak sih? Dan saya juga sekarang ingin masuk soal, kalau dari tadi kan kita sudah membahas ya motif, tapi tidak kelar pembahasannya. Motif, sebetulnya motif ada pemerkosaan atau tidak, itu penting atau tidak dalam perkara pembunuhan berencana ini? Dan apa implikasinya? Bisakah meringankan pelaku? Kita simak dulu pernyataan dari kedua ahli ini. Orang yang menggerakkan hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta akibat dari apa yang dia gerakkan. Yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Seorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baik, sebelum kita bahas bisa lolos atau tidak dari 340, Prof. Elwi, motif itu penting atau tidak? Baik, jadi dalam hukum pidana, kembali lagi saya ingin katakan bahwa perdebatan soal perlu tidaknya motif itu merupakan suatu hal yang sampai hari ini masih diperdebatkan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa motif itu tidak perlu dibuktikan. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan tanpa motif. Ya. Motif itu kemudian menimbulkan menimbulkan niat. Karena ada motif timbul niat, kehendak untuk melakukan sesuatu, kemudian atas dasar niat itu orang sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
Jadi meskipun bukan motif yang harus dibuktikan, yang dibuktikan itu adalah unsur atau bagian inti dari delik itu, yakni dengan sengaja. Tapi dengan sengaja itu dibangun, didahului oleh adanya apa yang disebut dengan motif itu. Jadi oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan motif tidak perlu, saya kira keliru juga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, motif itu menjadi penting juga dalam kaitannya dengan soal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Jadi motif seperti dalam sidang saya pernah jelaskan itu motif orang mencuri, tapi memang tidak sama dengan pembunuhan ya. Tapi motif itu akan menjadi poin penting boleh hakim nanti untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang. Jadi oleh karena itu menurut pendapat saya pribadi adalah keliru kalau ada yang menganggap motif itu tidak perlu Jadi motif tidak bisa dikesampingkan menurut Anda? Tidak bisa dikesampingkan. Bagaimana dengan Pak Albert? Ya, Zilvia, kita patut bersyukur ya. Sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meski daya lakunya 3 tahun lagi. Dan di dalam buku 1 KUHP itu, motif itu berada di luar unsur-unsur tindak pidana yang ada. Betul. Nah, kalau kita bicara, ya sebentar Prof. Ya. Kalau kita bicara tentang pasal 340, kata dengan sengaja dan direncanakan, maka kalau kaitan dengan pembuktian dan asas legalitas, berlakulah asas actori incumbit onus probandi. Siapa mendakwa, dia wajib membuktikannya. Apa yang dibuktikan? Yang dibuktikan adalah unsur-unsur tindak pidana atau bestandel delicten dari rumusan pasal yang ada. Dan sejauh yang saya ketahui, di Indonesia ya, karena kita berbeda dengan Jerman. Jerman itu ada model pembunuhan dengan motif tertentu. Sama sekali pasal 338 dan 340 tidak mensyaratkan atau tidak membebani penuntut umum untuk membuktikan motif. Nah, artinya begini, tadi saya menyetujui apa yang dikatakan oleh Prof. Elwi, jadi itu hanya untuk berat ringannya. Artinya, kalaupun motif itu tidak terungkap, tidak terbukti karena satu dan lain hal, atau setidaknya hanya mendekati kebenaran materi tertentu, itu tidak menjadi masalah dan tidak mengurangi hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara aku. Oke, ada dua pendapat yang berbeda. Nah, sekarang saya ingin masuk, sehingga sebetulnya dalam kasus ini, siapa yang sebetulnya pantas untuk bebas? Apakah karena pembunuhan berencananya tidak terpenuhi unsur ketenangan dan sebagainya sehingga Sambo bisa lolos dari 340? Atau sebaliknya Richard Eliezer yang menjadi alat dan hanya melaksanakan perintah jabatan sehingga dia bisa bebas dari pidana? Pak Albert dulu. Iya, jadi jelas ya rumusan di dalam pasal 51 KUHP itu, niat strafbar tidak dipidana orang yang melaksanakan perintah jabatan untuk melakukan satu perbuatan. Perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan melawan hukum, perbuatan pidana. Makanya yang hapus dalam pasal 51 adalah elemen melawan hukum tersebut. Kita tahu membunuh nggak boleh, mengambil barang milik orang nggak boleh, merusak barang lain nggak boleh. Tetapi dengan ada perintah jabatan itu, maka elemen melawan hukumnya menjadi hapus. Kalau ada keraguan-raguan apakah suatu perbuatan itu seharusnya bisa ditolak perintah tersebut, maka kesalahan psikologis menjadi kunci membuktikan apakah si penerima perintah itu bisa menghindar, bisa mengabaikan, atau bisa menolak perintah jabatan dari orang yang memiliki otoritas langsung secara de facto maupun de jure. Demikian. Oke, bagaimana dengan Prof. Elwi? Sambo bisa lolos dari 340? Memang betul, perintah jabatan itu adalah salah satu apa yang disebut dengan alasan pembenar, yakni alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Akan tetapi harus diingat bahwa ada syarat-syarat juga yang harus dipenuhi untuk bisa diterapkannya pasal 51 ayat 1 KUHP itu. Antara lain adalah bahwa perintah yang dilaksanakannya itu memenuhi kepatutan apa tidak? Baik. Memenuhi kepatutan apa tidak? Kemudian yang harus diingat juga ada sebuah peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 kalau saya tidak salah itu tentang kode etik polisi, kode etik. Dalam pasal 7 ayat 3 huruf C kalau saya tidak salah ya, di situ disebutkan bahwa bawahan itu boleh boleh tidak melaksanakan perintah jabatan atau perintah atasannya apabila perintah itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan moral, bertentangan dengan etika dan sebagainya. Baik. Jadi
Kita punya tiga menit terakhir ya. Prof. Evely sudah selesai ya? Saya pindah ya. Ini 3 menit terakhir. Sylvia tolong bisa biar dijawab. Pak Albert jawab sedikit. Singkat aja, yang tadi Prof. Elwi sampaikan dengan segala hormat adalah dalam ranah etika disiplin dalam lingkup organisasi atau profesi tertentu. Yang sedang kita bahas malam hari ini adalah soal pertanggungjawaban pidana yang nggak ada kaitannya sama etika. Artinya begini, orang yang melakukan pelanggaran etika belum tentu dia melakukan pelanggaran hukum. Tapi orang yang melakukan pelanggaran hukum sudah pasti dia melakukan pelanggaran etika. Mas Febri. Jadi kalau dilihat di fakta persidangan, saya nggak ingin mencampuri perdebatan ini. Kalau dilihat di fakta persidangan, tugas Richard itu bukan bodyguard, bukan pengawal, atau bukan pihak yang melakukan eksekusi atau sejenisnya. Tugas Richard itu adalah sebagai driver. Jadi kalau dikaitkan dengan posisi tugas dan jabatan dia, bagaimana mungkin bisa mengatakan perintah jabatan kalau yang diperintahkan adalah, katakanlah ya, kalau benar ini membunuh. Ini tugas Richard dari harian itu, dia adalah driver anak Ferdi Sambo, mengantar anak dan lain-lain. Jadi dia tidak hanya sebagai driver, perintah jabatan. Itu bukan perintah jabatan dan Anda yakin? Saya mau tunjukkan fakta saja. Perdebatan kan terjadi tadi ya. Menggantikan Ricky Rizal juga pun menyampaikan seperti itu, bahwa dalam rangka Richard Eliezer ke Menggalang karena saya kira menggantikan ukuran yuridis itu ukuran yuridis pun untuk menyebutkan kapan seseorang bisa dikatakan sedang melaksanakan perintah jabatan juga tidak ada penjelasan soal itu. Oh betul, karena itu putusan Mahkamah Agung di tahun 2007 meski nggak ada kaitan langsung dengan pasal 51 sudah memberikan penegasan. Siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang itu? Penguasa yang berwenang itu konteksnya adalah kalau dia secara de facto dan de jure memiliki hierarki, chain of command, pengendalian seperti sedemikian rupa seperti yang ada di kemiliteran maupun kepolisian. Ini nggak juga terkait dengan soal yang punya wewenang. Betul. Tapi yang melaksanakan perintah ini kita lihat dari sisi bawahannya. Betul. Saya tidak ingin melihat dalam konteks Richard ya. Betul Prof. Maka dari itu dalam persidangan kemarin saya sampaikan perlu dilihat apakah dari kesalahan psikologis seorang Richard Eliezer tidak kuasa menolak perintah dari Kadipropam. Saya tambahin dikit tadi. Tadi rekan Febri bilang Richard driver. Yang saya mau tanya, kita nggak usah pakai yuridis segala macam lah, logika aja. Kenapa Ferdi Sambo merintah si Richard yang driver ini? Berarti kesalahan ada pada siapa? Kesalahan ada pada di Ferdi Sambo yang harus mempertanggungjawabkan. Mengakunya tidak ada perintah. Persidangan dengan vonis maksimal. Anda yang keliru. Bapak-bapak dan juga Mbak Zena. Anda yang ngomong tadi. Masing-masing tetap dengan argumentasi masing-masing ya. Kita akan lihat ya seperti apa nanti karena persidangan sudah mendekati penghujung. Pemirsa, berbagai macam argumentasi dan ahli sudah dihadirkan agar para terdakwa ini mendapatkan keringanan. Segala daya telah dikerahkan. Kita tinggal menanti bagaimana nanti hukum ditegakkan. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Kita jumpa lagi Kamis minggu depan. Mas Febri.